Oke, jadi, sekarang kita balik lagi ke iTalks, ini yang ketiga, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nanya-nanya di kolom komentar, dan sekarang langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama, ini dari Muhammad Aditya Nur Cahya. "Bang, kemarin HP-ku habis matot. Nah, ke Asus Center ternyata mainboard-nya rusak, terus diganti mainboard yang baru, sekalian di-update ke RAM 12256. Pertanyaannya Bang, kira-kira penyakit matot bakal timbul lagi nggak? Atau udah aman kalau udah ganti mubu? Tolong dijawab." Nah, aman atau enggaknya itu tergantung ke pemakaian masing-masing. Teman-teman makainya gimana? Apakah lebih dominan buat game? Karena seperti yang kita tahu kalau Snapdragon 888 itu panasnya lumayan banget. Jadi bisa dibilang untuk HP Snapdragon 888 perlu dimanja dikit. Jadi misalnya kalau pengen main game, teman-teman bisa pakai coolernya atau main di tempat ber-AC supaya suhu HP-nya nggak overheat. Karena ROG Phone 5 series itu mati rata-rata karena masalah overheat. Jadi buat abangnya, saran saya kalau pengen main game, ada baiknya abang pakai coolernya, cooler bawaan, atau bisa beli cooler lain kayak gini. Ini kalau nggak salah nggak sampai 150.000, coolernya udah bagus, dan lebih bagus lagi kalau abang mainnya di ruang yang ber-AC ya bang ya. Oke, jadi untuk potensial mati atau enggaknya itu ada, tapi bisa juga nggak mati. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya pribadi ya sebenarnya kita gambling sih antara nanti mati atau enggak. Tapi selama pemakaiannya kita jaga, kita main game kita batasi, dan juga suhunya kita perhatikan, itu bisa meminimalisir resiko HP-nya bisa mati ya bang ya. Oke, semoga pertanyaannya bisa terjawab, dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari J-Vol. "Ini ada yang bisa bantu nggak ya? Kasusnya ROG 5. Kronologinya itu saya lagi mau pergi gitu. Tadi sebelum saya pergi wifi-nya masih bisa, data masih bisa. Waktu lagi di sana saya hanya memakai data. Waktu pakai data itu lancar nggak ada masalah. Waktu di sana saya nggak pakai wifi, cuma pakai data doang. Nah setelah pulang wifi-nya nggak bisa dinyalain. Waktu dinyalain wifi-nya langsung mati lagi. Ada yang bisa nolong nggak ya? HP tiap kali ada update selalu saya update, nggak pernah ditunggak. Sebelum pergi sampai pulang saya tidak update HP sama sekali karena sudah update sejak dulu. Tapi HP-nya bisa dipakai data, nggak bisa wifi saja. Mohon bantuannya ya. Kalau memang perlu diperbaiki seperti di video, mohon diberitahu. Terima kasih." Oke, untuk Bang J, kasus seperti ini sering terjadi di ROG Phone 5 series ya, bukan di ROG 5 aja, 5S, 5 Ultimate juga ada yang kena. Jadi memang seperti itu. Jadi biasanya ada dua, antara wifi-nya ketika kita tap wifi-nya, kita tap kelihatan wifi-nya nyala, terus nanti mati, kita tap nyala lagi, atau wifi-nya itu nggak bisa kita tap, jadi wifi-nya nggak bisa dipencet gitu, kayak logonya abu-abu nggak bisa kita tap. Nah, masalah seperti itu abang coba reset aja HP-nya, abang reset HP-nya, atau abang coba matiin HP-nya, tunggu sekitar 10 menit sampai HP-nya dingin, terus nanti abang coba nyalain lagi. Nah, kalau kendala tersebut masih ada, yang sering kita jumpai di sini itu ada masalah di IC Wi-Fi-nya. Nah, jadi IC Wi-Fi-nya itu bukan bersebelahan, tepatnya lebih deket banget sama IC CPU, yang mana CPU-nya ini kan Snapdragon 888, terkenal panas. Mungkin karena panas berlebih tadi, itu panasnya ngerembet sampai ke IC Wi-Fi, jadi IC Wi-Fi-nya bermasalah. Nah, untuk repair-nya sendiri, sebentar. Nah, jadi kalau udah kena IC Wi-Fi itu perlu di-repair IC-nya, Bang ya. Jadi IC-nya perlu di-repair. Nah, Abang untuk estimasi biaya dan gratis konsultasi, Abang bisa lanjut di WA. Nomor WA-nya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, semoga bisa membantu, dan buat teman-teman yang lain, kalau mau repair ROG 5 series atau HP gaming lainnya, bisa langsung kontak di bawah, itu ada nomor WA dan juga ada alamat toko kalau teman-teman lagi di Bali. Tapi buat teman-teman yang lagi di luar Bali, teman-teman nggak usah khawatir, tetap bisa servis HP-nya. HP dari luar Bali tentunya bisa dikirim via paket. Nah, ngomongin soal WiFi nih. Ngomongin soal WiFi yang kadang mati, kadang enggak, atau yang WiFi-nya mati sama sekali, itu bisa jadi indikasi awal kalau HP ROG-nya itu bakal mati total, karena banyak kita jumpai di sini. Dapat cerita juga dari user ROG Phone 5, katanya sebelum HP-nya mati itu ada masalah sama WiFi. Ada dua sih, kalau enggak WiFi-nya sama sinyal 4G-nya. Jadi sempat ada beberapa yang cerita kalau sebelum ROG-nya mati itu ada kendala sama WiFi-nya. Oke, jadi seperti itu ya Bang ya. Itu
itu pengalaman yang di-share ke kita sama user ROG yang lain, dan semoga pengalaman ini juga bisa menambah wawasan teman-teman tentang ROG Phone 5. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ketiga dari KR Tube. Kalau seri LCD beda bisa masuk gak mas? Misal Note 9 Zen diganti dengan LCD Note 9 Inter. Ini dari konten service LCD Samsung Galaxy Note 9. Oke. Kalau setahu saya bisa sih bang, karena soketnya sama ya, dan tipenya juga sama. Inter dan Zen itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau misalnya LCD Note 9 diganti ke LCD Note 10, itu nggak bisa karena tata letak soketnya itu jelas berbeda. Oke, jadi seperti itu bang. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini dari Beatrix Van Houten. Bang, AK6 kira-kira bisa buat nyanyi di Smule gak sih? Rekomen gak ya? Makasih bang. Untuk AK6 itu menurut saya kualitas mic-nya biasa-biasa aja, tapi tetap bisa dipakai di Smule. Tetap bisa dipakai ngonten di Smule, cuma kualitas mic-nya menurut saya biasa aja. Jadi mungkin buat kakaknya, kalau mau nyari earphone yang punya mic bagus, di konten kita ada. Ini linknya saya taruh di kanan atas. Ini mic-nya keren banget. Ini juga bisa jadi rekomendasi untuk earphone dengan mic keren di bawah 100.000. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Krisna Alenta. ROG 2 masih enak diupdate? ROG 2 masih enak gak dipakai bang? Matot tapi ragu mau benerin. Masih enak gak ya? Oke, ROG Phone 2. Untuk ROG Phone 2 kalau kita lihat dari speknya. Nah, untuk ROG Phone 2 sendiri kalau kita lihat dari speknya, dia pakai Snapdragon 855 Plus. Ini chipset yang sama di HP Poco X3 Pro, Snapdragon 855 Plus 1860. Dan untuk kapasitas minimal di ROG Phone 2 ini RAM 8GB dan internal 128GB. Ya, 128GB. Dan ini UFS-nya juga UFS 3.0, artinya untuk game-game sekarang, game-game kelas medium kayak Mobile Legends atau Call of Duty Mobile, PUBG, itu masih ngangkat, masih cukup enak buat dimainin. Apalagi layar dari ROG Phone 2 ini juga udah pakai AMOLED 120Hz. Speknya mirip-mirip kayak Poco X3 Pro, daily driver saya. Kamera juga sama 48 megapiksel, dan saya game jujur juga pakai Poco X3 Pro, masih lancar-lancar aja. Saya main Call of Duty Mobile dengan settingan grafis low dengan FPS max. Ini masih enak banget. Sebenarnya bisa saya pukul rata kanan, speknya masih kuat, masih ngangkat. Cuma karena saya ngejar FPS, jadi saya turunin kualitas dari gambarnya. Tapi untuk ngegame kayak Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG itu masih ngangkat bang ROG 2. Kalau kita lihat dari speknya, toh juga layarnya dia juga udah AMOLED, pastinya nyaman banget buat main game. Jadi untuk ROG 2 ini masih worth. Kalau abang mau repair bisa datang ke tempat kita. Alamat dan nomor WA sudah tertera di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja iTalks part 3. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang masih penasaran bisa komen di bawah, nanti pastinya kita bakal respon. Oke, segitu aja untuk videonya. Like kalau kalian suka, boleh di share videonya, dan jangan lupa subscribe buat support channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.